Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Eni Safitri dengan NIM A1D1200001, Lia Puspitasari dengan NIM A1D1200017, Putri Nurlaila dengan NIM A1D1200031, Siti Aisyah dengan NIM A1D1200036, dan saya sendiri Sidesria dengan NIM A1D1200039, dan terakhir Cici Adila Fiaski dengan NIM A1D1200046. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pendekatan penelitian studi kasus. Slide selanjutnya. Nah, di sini pengertian studi kasus akan dibacakan oleh saudari Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian studi kasus. Nah, secara singkat, studi kasus ini merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya itu dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Nah, dari definisi secara singkat, di sini studi kasus itu juga terdapat beberapa pengertian, yaitu studi kasus ialah suatu rangkaian dari kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual atau real life events yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Nah, masalahnya ialah kasus atau case sendiri itu apa? Yang dimaksud kasus adalah kejadian atau peristiwa bisa sangat sederhana, bisa pula kompleks. Karena peneliti memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik. Peristiwanya itu sendiri tergolong unik. Unik artinya hanya terjadi di situasi atau fokus terhadap tertentu. Untuk menentukan keunikan sebuah kasus atau peristiwa, Stek membuat rambu-rambu untuk menjadi pertimbangan peneliti yang meliputi hakikat atau sifat kasus itu sendiri, latar belakang kejadian kasus, setting fisik kasus tersebut, konteks yang mengitarinya meliputi faktor ekonomi, politik, hukum, dan seni, kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut, dan informan yang menguasai kasus yang diteliti. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini akan dibacakan oleh saudari Eni Safitri. Pada ini saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana studi kasus dilakukan. Di sini studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Dalam pandangan paradigma fenomenologi, yang tampak atau yang kasat mata pada hakikatnya bukan sesuatu yang real atau realitas. Itu hanya pantulan dari yang ada di dalam. Tugas penelitian studi kasus ialah menggali sesuatu yang tidak tampak tersebut untuk menjadi pengetahuan yang tampak. Karena itu dapat pula diartikan studi kasus sebagai proses mengkaji atau memahami sebuah kasus. Salah satu hal penting untuk dipertimbangkan dalam memilih kasus ialah peneliti yakin bahwa dari kasus tersebut akan dapat diperoleh pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah. Dalam hal ini, studi kasus tersebut sebagai instrumental case study. Selain itu, studi kasus
bisa dipakai untuk memenuhi minat pribadi karena ketertarikannya pada suatu persoalan tertentu dan tidak untuk membangun teori tertentu, misalnya tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, fenomena single parent, dan sebagainya. Studi semacam ini disebut sebagai studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Di negara maju, studi kasus intrinsik lazim digunakan oleh para profesional atau anggota masyarakat biasa karena rasa ingin tahunya terhadap suatu persoalan yang mereka hadapi secara lebih mendalam. Lebih-lebih jika persoalan tersebut menjadi isu yang hangat di masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada saudari Eni. Selanjutnya di sini tentang kelebihan studi kasus yang akan saya bacakan, yaitu analisis intensif yang tidak dilakukan oleh metode lain. 2. Dapat menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus. 3. Cara yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena yang belum secara detail diteliti. 4. Informasi yang dihasilkan dalam studi kasus dapat sangat bermanfaat dalam menghasilkan hipotesis yang diuji lebih ketat, rinci, dan seteliti mungkin pada penelitian berikutnya. 5. Yaitu studi kasus yang bagus merupakan sumber informasi dekriatif yang baik dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengembangan teori atau menyanggah teori. Selanjutnya, di sini ada kelemahan studi kasus yang akan dibacakan oleh saudari Putri Nurlaila. Kepada saudari Putri Nurlaila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang kelebihan dari studi kasus. Yang mana studi kasus seringkali dipandang kurang ilmiah atau pseudo-scientific karena pengukurannya bersifat subjektif atau tidak bisa dikuantifisir. Dalam hal ini, kritik ini juga mempertanyakan validitas dari hasil penelitian studi kasus, karena masalah interpretasi subjektif pada pengumpulan dan analisa data studi kasus, maka mengerjakan pekerjaan ini relatif lebih sulit dari penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari penelitian studi kasus, yang mana menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip dari jurnal dari Mulyana 2013, keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian enik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Yang kedua adalah studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Yang keempat, studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya, tetapi juga keterpercayaan. Yang kelima adalah studi kasus memberikan uraian tebal, yang mana yang diperlukan bagi penilaian atau transfertabilitas. Yang terakhir adalah studi kasus terbuka bagi penelitian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atau fenomena dalam konteks tersebut. Baik, demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Putri Nurlaila. Selanjutnya itu ada contoh peristiwa yang bisa diangkat menjadi objek penelitian studi kasus, yaitu akan dibacakan oleh saudari Ria Puspitasari. Kepada Ria, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya saudari moderator. Di sini ada beberapa contoh peristiwa yang bisa diangkat menjadi objek penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu di sekolah, yang kedua di kantor. Nah, pada contoh yang pertama itu di sekolah. Ini bisa memperoleh banyak prestasi di bidang akademik, olahraga, kebersihan,
dan lingkungan sekolah, baik di tingkat lokal, provinsi, bahkan nasional. Di mana prestasi-prestasi yang didapatkan oleh sekolah itu tentunya memiliki pengaruh dari pemimpinnya sendiri, seperti kepala sekolah yang dipimpin. Nah, dari salah satu kasus tersebut, maka peneliti bisa menggunakan penelitian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada aspek kepemimpinan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu di sebuah kantor, di mana kantor perusahaan swasta sering terjadi keributan karena uang dan barang-barang milik karyawan yang sering hilang. Nah, untuk masalah ini tentunya berdampak pada keseharian yang dialami oleh beberapa karyawan ataupun atasan di kantor tersebut. Di mana untuk mencari solusinya akan diberikan peringatan ataupun sanksi dari atasan di kantor perusahaan tersebut. Oleh karena itu, peristiwa ini bisa diangkat menjadi kasus dari penelitian studi kasus. Kemudian mengenai langkah-langkah penelitian studi kasus ini ada 11. Yang pertama yaitu pemilihan tema atau topik dan kasus itu sendiri. Kemudian pembacaan literatur. Yang ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, penyempurnaan data. Yang keenam, pengelolaan data. Yang ketujuh, analisis data. 8, dialog teoretik. Yang kesembilan, triangulasi temuan. Yang ke-10, simpulan hasil penelitian. Dan yang ke-11 itu adalah laporan penelitian. Di mana yang langkah pertama yaitu pemilihan tema, topik, dan kasus. Nah, pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge yang akan dipelajari. Misalnya, mahasiswa jurusan atau program studi manajemen pendidikan wajib memilih kasus yang memang menjadi wilayah kajian bidang tersebut. Begitu juga mahasiswa yang memiliki jurusan atau program studi kurikulum akan memilih kasus yang merupakan bagian dari wilayah kajian ilmu kurikulum. Yang kedua yaitu pembacaan literatur. Nah, setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, pembacaan literatur ini sangat penting untuk memperluas wawasan peneliti di bidang yang akan diteliti, guna mempertajam rumusan masalah yang akan diajukan pada peneliti yang diambil. Kemudian yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Nah, langkah yang sangat penting pula dalam setiap penelitian ini adalah merumuskan fokus dan masalah penelitian, di mana fokus penelitian ini perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Sebagaimana telah ditulis di muka, data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi pelibatan, dan dokumentasi. Nah, peneliti sendiri ini merupakan instrumen kunci sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Nah, dari peneliti inilah yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan diwawancarainya, dan di mana wawancara akan dilakukan. Selanjutnya yaitu penyempurnaan data. Nah, dari pengumpulan data sebelumnya, data yang telah terkumpul perlu disempurnakan kembali. Bagaimana caranya? Nah, peneliti ini harus mengetahui data yang kurang atau belum sempurna. Cara yang bisa dilakukan ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan.
Jika rumusan masalah itu diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data itu dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan-informan yang guna untuk memberikan informasi tambahan. Kemudian yaitu pengelolaan data. Nah, setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengelolaan data. Pengolahan yaitu bukan pengelolaan. Pengolahan data di mana pengolahan ini melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian, mengklasifikasi data, menyusun data, dan melaksanakan mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data, di mana analisis data yaitu berupa transkrip hasil wawancara dan observasi maupun gambar, foto, catatan harian, subjek, dan sebagainya yang dianggap lengkap dan sempurna. Peneliti melakukan analisis data. Selanjutnya yaitu yang ke-8, dialog teoretik, di mana dialog teoretik adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan menjadi bagian-bagian berdasarkan mengelompokkan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Yang ke-9 yaitu triangulasi temuan, di mana triangulasi temuan merupakan tindak agar temuan tidak dianggap bias. Peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Yang ke-11 yaitu laporan penelitian, di mana laporan penelitian merupakan langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cici dan Ria. Selanjutnya di sini kesimpulannya yang dapat saya tangkap yaitu penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas ilmiah untuk menemukan kebenaran yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia. Itu pun tidak oleh semua manusia, tapi hanya mereka yang terdidik. Berbekal nalar yang merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa, melalui kegiatan ilmiah atau penelitian, manusia dapat mengungkap misteri ciptaan Tuhan. Dengan penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi, manusia dapat meningkatkan taraf hidup, harkat, dan martabatnya sehingga berbeda dengan semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Selain itu, lewat penelitian, ilmu pengetahuan berkembang bahkan hingga begitu pesat seperti yang kita saksikan dan rasakan saat ini. Karena itu, kemampuan melakukan penelitian sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh kami persilakan di kolom chat atau kolom komentar. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.
Kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.